Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini seperti, pada video-video sebelumnya, saya akan membahas tentang manajemen keuangan satu tentang investasi dalam persediaan barang atau bisa disebut dengan inventory, yang disusun oleh saya sendiri, Pak Rozak, dan Pak Masuri. Oke, lanjut saja. Apa sih yang dimaksud inventory? Inventory atau persediaan merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, atau bisa juga persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Oke, langsung saja masuk ke fungsinya. Fungsi dari persediaan itu sendiri yang pertama, memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen. Lalu kedua yaitu menyesuaikan produksi dengan distribusi. Lalu fungsinya itu mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produk. Lalu fungsi yang lainnya ada melakukan hedging atau strategi melindungi dana terhadap inflasi dan perubahan harga. Dan yang kelima yaitu menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca, kekurangannya pasokan, masalah mutu, atau pengiriman yang tidak tepat, atau bisa juga stok pengaman ya. Di sini bisa diartikan ya, stok pengaman untuk persediaan ini misalnya barang di tangan ekstra dapat mengurangi risiko kehabisan stok. Dan yang terakhir fungsinya itu menjaga agar maksudnya operasional ya, dapat berlangsung dengan baik dengan menggunakan barang dalam proses. Nah, manajemen persediaan merupakan proses pengendalian atau pengaturan terhadap tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya proporsional. Jadi dia tidak terlalu tinggi dan juga nggak terlalu rendah. Persediaan terlalu tinggi di sini ada biaya penyimpanan yang tinggi, biaya bunga yang tinggi, biaya pemeliharaan di gudang lebih besar, lalu ada kerugian karena kerusakan kualitas turun atau keusangan dan memperkecil keuntungan perusahaan. Lalu kalau persediaannya terlalu rendah, di sini bisa menyebabkan proses produksi terganggu, perusahaan tidak dapat bekerja dengan full, lalu ada penurunan penjualan, lalu ada perusahaan juga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, serta otomatis labanya akan turun. Nah, di sini ada manajemen persediaan. Kesalahan yang dihadapi suatu perusahaan terkait persediaan, di sini kan ada warehouse ya, pabriknya. Ketika investasi terlalu besar, di sini ya akan perlu untuk production planning and inventory control. Dan apabila di pabrik produksi ini investasinya terlalu kecil, maka kita juga harus melakukan production planning dan inventory control, atau kita harus benar-benar memplanningkan produksinya itu seperti apa serta mengontrol dari si persediaan itu. Oke, syarat-syarat dalam sistem persediaan pengendalian yaitu syaratnya ada gudang yang luas, sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang, lalu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang, lalu ada pengawasan mutlak atas pengeluaran barang, pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar dan sisa barang, perencanaan untuk mengganti barang yang keluar, rusak, usang, dan barang lama, lalu ada pengecekan kegiatan rutin untuk menjamin efektivitas. Nah, faktor-faktor investasi persediaan juga yang pertama ada tingkat penjualan, di mana semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. Lalu yang kedua, sifat teknis dan produksinya. Produksi berdasarkan pesanan dan bisa juga produksi secara massal. Jadi kalau pesanan itu dia by order ya, tapi kalau yang massal itu dia rame-rame. Dan yang ketiga ada waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. Dan faktor yang keempat ada daya tahan bahan baku dan produk akhir, di mana barang tahan lama otomatis persediaannya harus tinggi ya, inventorinya tinggi. Tapi kalau barang yang tidak tahan lama, persediaan kita rendah aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Dan untuk yang barang musiman, berarti persediaannya tinggi pada saat musimnya itu datang. Dan yang kelima, faktor untuk persediaan itu ada waktu pembelian dan pengiriman. Ini juga harus ditentukan ya, yang pembeliannya itu tepatnya kapan dan pengiriman untuk konsumen juga kapan tepatnya. Oke,
Jenis persediaan itu ada perusahaan dagang, di mana dia menyediakan barang dagang, lalu ada perusahaan manufaktur atau industri. Di sini dia menyediakan bahan baku, material, terus menyediakan barang dalam proses atau barang setengah jadi, atau bisa juga barang jadi. Nah, perusahaan dagang ada tingkat perputaran persediaannya, di mana inventory turnover-nya berarti penjualan bersih dibagi dengan persediaan rata-rata, atau juga bisa harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Nah, persediaan rata-rata diambil dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi dengan 2. Ada hari rata-rata barang disimpan berarti 360 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Seperti itu. Oke, ini ada contoh persediaan barangnya 40.000, pembelian sampai 1 tahun 760, jumlahnya 800, persediaan barangnya yang 31/12 itu 80.000 dan harga pokok penjualannya itu 720.000. Rata-ratanya berarti 40.000 ditambah dengan persediaan barang awal, ini persediaan barang akhir ya, di sini maksudnya 1 Januari, persediaan barang akhirnya berarti 31 Desember, sini 40.000 tambah 80.000 dibagi 2, 60.000, dan inventory turnover-nya berarti 720. Ini harga pokok ya, tadi rumusnya dibagi dengan 60.000 dibagi rata-ratanya yaitu 12 kali. Maka hari rata-rata penjualan atau hari rata-rata barang yang disimpan di gudang 360 hari tadi, rumus tadi dibagi dengan 12 ini. Hasilnya 30 hari. Berarti hari rata-rata penjualan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu 360 dikali rata-rata persediaan tadi 60.000 ya dari sini, dibagi dengan 720 HPP-nya, alhasil hari rata-ratanya yaitu 30 hari, seperti itu. Nah, perusahaan dagang nih, pengendalian persediaan ada mempertimbangkan faktor-faktor dari kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan, waktu pembelian hingga barang diterima, serta harga juga kita harus melihatnya ya. Oke, sedangkan kalau untuk perusahaan manufaktur, di sini ada raw material in turnover. Di sini ya, kalau raw itu rumusnya dari cost of raw material use dibagi dengan persediaan rata-rata, di mana cost of raw material use di sini berarti persediaan bahan mentah permulaan tahun atau awal tahun ya, ditambah dengan jumlah bahan mentah yang dibeli selama 1 tahun itu. Dan ini merupakan setelah dikurangi dengan return and allowance, jadi perubahan persediaan, maksudnya di sini jumlah bahan mentahnya itu kita sudah mengurangi return dan allowance, kemudian dikurangi dengan persediaan bahan mentah di akhir tahun. Jadi benar-benar jumlah bahan mentah itu sudah dikurangi dengan return, allowance, terus sudah dikurangi dengan persediaan bahan mentah pada akhir tahun. Kalau untuk menghitung work in process, di mana work in process turnover ya, di sini tadi kan teman-teman sudah lihat ya, di sini ada raw itu ini persediaan bahan baku, dan tadi goods in inventory ya, berarti persediaan barang jadi. Di sini ini good in process, mohon maaf, ini berarti yang proses, ini yang sudah raw material. Di sini kalau yang proses, rumusnya ini, cost of goods manufactured dibagi dengan average work in process inventory, di mana cost of goods manufactured sama dengan persediaan WIP itu sendiri pada permulaan tahun, awal tahun ditambah dengan persediaan bahan mentah, ditambah direct labor, ini tenaga kerja ya, ditambah dengan manufacturing overhead, dikurangi dengan persediaan WIP akhir tahun, seperti itu. WIP itu work in process turnover. Nah, perusahaan manufaktur untuk yang finish nih, yang udah barang jadi, ini kan tadi barang setengah jadi, terus ini yang raw material, berarti ini yang barang material ya. Terus kalau yang ini barang yang sudah jadi, rumusnya cost of goods sold dibagi dengan average finished goods inventory, di mana cost of goods sold-nya itu persediaan finished goods pada permulaan tahun, berarti ini persediaan yang sudah selesai pada awal tahun, ditambah dengan cost of goods manufaktur dikurangi dengan persediaan finished goods pada akhir tahun. Nah ini ya teman-teman, bisa lihat diketahui ini tabelnya, berarti raw-nya kalau yang disuruh minta penghitungan raw material and turnover berarti 120 ini ya, 120 dibagi dengan 30.000 ditambah dengan 10.000, ini ya persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 2 sama dengan akhirnya 6 kali. Dan kalau yang WIP turnover berarti ini yang setengah jadi in process 200.000, ini ya cost of goods manufacturing ditambah 50.000 persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir 150 dibagi 2 yaitu 2 kali.
Sedangkan kalau yang untuk finish, berarti dia 300.000 ya, cost of goods sold-nya yang terjualnya dibagi dengan 200.000 ini, persediaan awal dan persediaan akhir, dibagi 2, yaitu hasilnya 2 kali. Nah, perusahaan manufaktur atau industri di sini pengendaliannya persediaan bahan bakunya dengan cara pengendalian ini mempertimbangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang harus tersedia dalam perusahaan. Lalu ada pengadaan bahan baku dengan cara metode dalam pengadaan baku ini dengan pembelian secara sekaligus. Jadi kebutuhannya 100 ya belinya 100. Pembelian secara bertahap, kebutuhannya itu bahan bakunya itu 100 tapi kita beli tetap 50 misalkan itu. Dan pembelian dengan metode EOQ atau Economical Order Quantity. Jadi kita hanya beli sesuai dengan kebutuhan. Misalkan bulan ini kita butuh lem, kita beli lem aja, nggak perlu beli guntingnya seperti itu. Misalkan contoh kayak gitu. Kalau ada pembelian secara JIT. Nah, raw material inventory di sini besar kecilnya persediaan bahan mentah yang dimiliki oleh perusahaan ditentukan oleh sebagai faktor yang pertama, volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan yang akan menghambat atau mengganggu jalannya proses produksi. Lalu ada faktor volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales yang direncanakan. Lalu yang ketiga ada besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Lalu estimasi tentang fluktuasi harga bahan mentah itu sendiri. Lalu ada peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Ada harga pembelian bahan mentah, ada biaya penyimpangan dan risiko penyimpangan di gudang, serta tingkat kecepatan material menjadinya rusak atau turunnya kualitas. Nah, untuk biaya inventory di sini ada dua ya, ada biaya inventory sebagian dan ada biaya inventory bersifat variabel. Kalau yang sebagian berarti biaya variabel dan sebagian lainnya merupakan biaya tetap. Jadi kalau sebagian ada biaya variabel dan biaya tetap. Tapi kalau inventory yang bersifat variabel berarti biayanya ini berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Jadi persediaan gudang kan tentunya tiap hari terus berkurang atau bertambah ya. Nah, ini bersifat variabel. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Contoh dari biaya variabel itu tadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, dan lain-lain. Nah, yang tadi EFQ itu ya, Economical Order Quantity, di mana jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Jadi benar-benar di sini tuh kita meminimalkan biaya, jadi ordernya itu berdasarkan dengan kebutuhan saja. Asumsinya biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Sini ya asumsinya, jadi yang dipesan sama perusahaan cuma alas kaki ya alas kaki aja, kebutuhan bahan bakunya kebutuhan buat alas kaki, nggak usah menyediakan buat buat bajunya seperti itu. Nah, biaya pesanan di sini ada biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, biaya proses pembayaran dan lain-lain. Tapi kalau biaya penyimpanan ada biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya modal pajak dan lain-lain. Jadi di sini sama ya biaya pemesanan dan penyimpanan ini diasumsikan sama untuk di economical order quantity. Nah, di sini syarat pembelian metode ini ada harga pembelian per unit konstan, bahan baku selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan, lalu kebutuhan bahan baku relatif stabil sepanjang tahun. Rumusnya ini akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I, di mana R itu jumlah yang dibutuhkan selama satu periode, S itu biaya pemesanan setiap kali pemesan, lalu P itu harganya, dan itu biaya penyimpanannya dalam persentase. Ini ya contohnya ada biaya pemeliharaan 40%, rata-ratanya dari nilai rata-rata biaya pesanan 15.000 tiap kali pesan dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan tiap tahun 1.200 unit dengan harga 1.000 unit. Berarti 2 dikali 1.200 dikali 15.000 dibagi 1.000 ini ya dikali dengan 0,4, di mana 40% 0,4 hasilnya 90.000 sama hasilnya akar dari 90.000 yaitu 300 unit. Oke. Ini rumusnya juga kalau misalkan jumlah materi yang dibutuhkan 1.600 dan biaya pemesanannya 100, biaya penyimpanan 0,50. Berarti ini rumusnya ini ya, kalau berdasarkan biaya penyimpanan. Kalau yang ini kan secara umum, kalau ini berdasarkan biaya penyimpanan, tinggal dimasukkan saja hasilnya berarti 800 unit.
Lalu reorder point, saat atau titik di mana harus diadakan pesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Berarti penetapannya reorder point memperhatikan faktor-faktor berikut: penggunaan material selama tenggang waktu, mendapatkan barang sama besarnya safety stock, di mana penyimpanan besarnya penyimpanannya. Menetapkan reorder point nih ada langkahnya. Yang pertama, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalkan ditetapkan dengan safety stock 50% dan lead 5 minggu, dan kebutuhan material setiap minggu 40 unit. Berarti 5 kali 40 ditambah 50% ini dikali 5 kali 40, karena 5 minggu per 40 ya, setiap minggu 40. Hasilnya 300 unit. Lalu menetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan lama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan kebutuhan selama 4 minggu. Kalau ini 4 minggu, kalau ini bedanya ada safety stock 50%, kalau ini digunakan sebagai safety stock. Kalau ini ditetapkan safety stock, kalau ini sebagai safety stock. Jadi tidak ada pengkalinya. Ini ya. Oke. Ini ada soal, teman-teman bisa latihan sendiri, kali aja nanti UTS keluar, teman-teman harus bisa ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai inventory atau persediaan. Semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke saya, atau bisa juga teman-teman baca dari buku Bambang Purwanto, edisi yang dasar-dasar pembelajaran. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.